Hai guys, balik lagi di channel Bintang Jatuah. Film kali ini berjudul The Canal. Film ini dimulai saat sepasang suami istri yang bernama David dan istrinya Alice yang sedang hamil tua. Mereka sedang melihat-lihat rumah yang baru mereka beli. Karena terlalu gugup, David hanya berdiri di depan pintu. Dia membiarkan istrinya untuk menelusuri tiap sudut rumah sendirian. Tiba-tiba David merasa melihat seseorang dari balik tangga. Dia mencoba mengikutinya dan sampai di halaman belakang rumah tersebut. David melihat sebuah lubang yang tutupnya sedikit terbuka. Dari genangan air di dalamnya dia dapat melihat wajahnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, David dan Alice sedang tidur ketika HP Alice berbunyi. Dia mendapat pesan dari seseorang. Saat ingin menanyakan itu pesan dari siapa, tiba-tiba putra mereka datang. Dia terbangun karena mendengar suara sesuatu yang membuatnya takut pergi ke toilet. David menemaninya. Putranya mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam kegelapan yang membuatnya takut. Pagi harinya saat mengantar anaknya yang bernama Billy ke sekolah, David dan anaknya berjalan di pinggir sebuah sungai. Tiba-tiba Billy berlari dan melihat sebuah bangunan yang tidak dihuni lagi. Dia memberitahu ayahnya bahwa teman sekelasnya pernah melihat hantu di sana, dan tentu saja David tidak percaya. Sampai di kantor, David mendapat tugas mengarsipkan film yang baru saja datang. Saat mengamati film tersebut dia tampak terkejut karena tempat film dengan genre kriminal tersebut adalah rumah yang sekarang dia tempati. Dia menceritakan hal tersebut pada Alice bahwa rumah mereka dulunya pernah terjadi pembunuhan. Mendengar itu Alice sedikit takut tapi mencoba menepis perasaannya. David dan Alice sedang pergi ke pesta. Sementara itu anaknya Billy tinggal bersama pengasuhnya Sophie. Dari kejauhan David melihat Alice sedang mengobrol dengan seorang pria. Mereka terlihat begitu dekat sehingga membuat David sedikit cemburu. Alice yang menyadari itu langsung menghampiri suaminya dan menjelaskan siapa orang-orang itu, tapi dari wajahnya dia tampak menyembunyikan sesuatu. Esok harinya bayangan Alice dan temannya di pesta semalam terus muncul di kepalanya. Tiba-tiba rekan kerjanya datang dan menyuruhnya untuk menyelesaikan arsip film yang belum selesai. Dia memutar film tersebut dan menemukan fakta bahwa di rumah yang ditempatinya sekarang seorang wanita telah dibunuh. Wajahnya tampak pucat. Potongan-potongan film tersebut terus muncul di kepalanya. Dia masih belum bisa menerima kenyataan di rumahnya pernah terjadi pembunuhan, dan karena kepikiran akhirnya terbawa ke dalam mimpi buruknya. Di dalam mimpinya dari dinding kamarnya muncul si pembunuh yang dulunya tinggal di rumah itu. Esok harinya David merasa ada yang janggal dengan tingkah istrinya. Dia mencoba mengikutinya dan dugaannya benar, istrinya bertemu dengan pria yang dilihatnya waktu di pesta. Alice terlihat bersenang-senang dengan pria tersebut. David mengikutinya hingga lupa menjemput anaknya di sekolah. David merasa nelangsa dan sedih. Karena Alice tidak kunjung pulang, David memutuskan kembali mencari ke tempat dia melihat Alice dan teman prianya. Dia masuk ke rumah itu diam-diam, dan mendapati Alice sedang enak-enak dengan pria tersebut. Dia merasa marah dan berniat membunuh kedua pasangan selingkuh tersebut, tapi dia malah mengurungkan niatnya. David memutuskan untuk pulang, tapi karena shock dan marah membuatnya mual dan muntah-muntah. Dia tidak menyangka jika istrinya tega berselingkuh darinya hingga tanpa sadar dia masuk bangunan kosong yang waktu itu dia lihat bersama Billy. Saat tengah berada di toilet, David merasa ada yang mengikutinya. Dia melihat sepasang sepatu berdiri di depan pintu toilet. Dia ketakutan tapi perasaan sedih dan marah juga bergejolak di hatinya. Tiba-tiba dia mendengar bisikan sesuatu yang tidak dia pahami. Seketika telinganya berdenging, samar-samar dia mendengar seorang perempuan menjerit memanggil namanya. David menyeret tubuhnya ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Samar-samar dia melihat ada sepasang pria dan wanita sedang bertengkar. Penglihatannya semakin kabur dan kemudian David jatuh pingsan. Menjelang pagi David terbangun dan pulang ke rumahnya tapi tidak melihat Alice di kamarnya. Ternyata Alice belum pulang ke rumah. Bayangan-bayangan kejadian semalam melindas di kepalanya, kemudian dia mencoba menghubungi HP Alice tapi tidak ada jawaban sama sekali. Esok harinya David bertemu seorang detektif dan mengatakan bahwa istrinya Alice menghilang. Alice tidak bisa ditemukan dan dihubungi. Polisi mencoba mencari keberadaan Alice hingga menyisir sepanjang sungai, tapi sampai malam tiba tidak ditemukan apa-apa. Malam harinya saat dia pulang ke rumah, dia menemukan Sophie menunggunya. Sophie mengatakan Billy telah tidur, kemudian dia langsung pulang. Saat sedang merenung tiba-tiba dia mendengar bunyi sesuatu dari lantai atas. Dia segera berlari ke kamar Billy dan mendapatinya terbangun karena mimpi dan merindukan ibunya.
Saat sedang menenangkan Billy, David melihat bayangan pria pembunuh dari cermin, tapi saat dia menoleh tidak ada apa-apa di sana. Esoknya polisi masih terus menyisiri sungai untuk mencari Alice, tapi seorang detektif menyampaikan pada David bahwa seorang pria kemarin melapor dia mengaku sebagai kekasih Alice dan bersama Alice pada malam dia menghilang. Dia dan Alice sudah berpacaran selama 1 tahun dan Alice bahkan sudah berencana meninggalkan David. David hanya diam membisu mendengarkan itu. Dia tidak percaya Alice seperti itu, tapi melihat reaksi David, sang detektif malah merasa curiga David telah membunuh Alice. Polisi tiba-tiba memberikan tanda mereka menemukan sesuatu dan saat muncul dari dalam air David langsung tahu itu adalah Alice. Dia berteriak dan histeria mencoba menghampiri tubuh Alice tapi polisi menahan tubuhnya. Jadi guys, kira-kira siapa ya pembunuh Alice? Dari hasil autopsi, Alice dinyatakan meninggal karena kecelakaan, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuhnya, dia dinyatakan sebagai korban tenggelam. David tampak terpukul ditambah saat dokter mengatakan bahwa Alice tengah hamil muda. David berjalan lunglai menelusuri lorong rumah sakit, dia bahkan tidak memperhatikan selingkuhan Alice juga ada di sana, tapi detektif masih menatapnya curiga. Di acara bela sungkawa Alice, David malah berdebat dengan ibu mertuanya, yang lebih membuat David kecewa. Ibu mertuanya juga tahu kalau Alice mempunyai seorang kekasih. Dia bahkan membela selingkuhan Alice terang-terangan di depan David. Saat semua tamu telah pulang, David menceritakan kejadian malam itu pada Claire, rekan kerjanya. Dimulai dia mengikuti Alice dan mendapati mereka sedang enak-enak hingga dia muntah-muntah di WC umum dan melihat seorang pria bertengkar dengan Alice sebelum akhirnya dia pingsan. Dia bahkan bingung itu halusinasi atau kenyataan. Claire menyarankan David untuk melaporkan kejadian tersebut pada polisi, tapi David menolak karena takut disangka sebagai pembunuh. Dia ingin mencari pria yang bertengkar dengan Alice malam itu terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, David mulai melakukan riset dimulai dari toilet umum tempat dia pingsan, sungai tempat Alice ditemukan, bahkan bayangan pembunuhan bertahun-tahun yang lalu terus muncul di ingatannya. Dia memutar ulang film yang sedang diarsipkannya. Dari sana dia tahu bahwa pria tersebut membunuh istrinya karena ketahuan berselingkuh. Dia terus mencari informasi tentang pembunuhan itu, dan berharap dapat membantu kasus Alice. Malam harinya saat pulang ke rumah dia mendapati Billy dan Sophie sedang merias pohon Natal. David sedang melihat-lihat hasil print dari arsip film tentang pembunuhan yang terjadi di rumahnya. Bayangan kejadian itu melintas di kepalanya. Dia merasa melihat kejadian tersebut dengan nyata. Saking takut dan terkejutnya dia melempar foto-foto tersebut ke pintu dan tanpa sepengetahuannya Sophie telah berdiri di sana. Dia hampir tidak peduli dengan apa yang dikatakan Sophie. Pikirannya masih tertuju dan penasaran pada kejadian tersebut. Dia mencoba mencari tahu dengan memutar kembali arsip-arsip film tersebut berharap menemukan sesuatu atau jawaban dari semua kejadian itu. David pulang dengan membawa alat perekam video. Dia merekam setiap sudut ruangan dan betapa terkejutnya dia saat melihat hasil rekamannya. Di sana dia melihat sosok laki-laki yang jadi pembunuh dalam arsip yang sedang dikerjakannya. Pria tersebut berkeliaran di rumahnya. Dia bingung antara percaya atau tidak dengan apa yang dilihatnya. Saat sedang melihat film-film tersebut, tiba-tiba kertas yang jadi walnut bergerak seseolah ditiup angin, padahal sama sekali tidak ada angin. David meminta Sophie untuk mendengarkan apa yang ada di balik dinding tersebut, tapi dia tidak dapat menyimpulkan apapun. Saking penasarannya David membobol dinding tersebut, tapi tetap tak menemukan apapun. Rasa penasaran semakin membuatnya dihantui. Dia selalu merasa ada sesuatu yang menghantuinya hingga membawanya ke halaman belakang dan lagi-lagi menemukan lubang air yang terbuka dan tanpa sengaja melihat bayangan dari kamar Billy. Dia berlari ke sana dan langsung menyuruh Sophie dan Billy menginap di hotel karena dia merasa rumah itu tidak aman untuk mereka. Esok harinya David menonton video tersebut bersama Claire. Dia yakin di rumahnya ada hantu. Tapi Claire tak nanggapinya dengan serius. Menurutnya itu mungkin hanya bayangan. David nampak kecewa, dia ingin sekali seseorang percaya padanya, tapi Claire bahkan menganggapnya berhalusinasi. Malam harinya saat David sedang video call dengan anaknya Billy, dia melihat bayangan si pembunuh di kamar tempat Billy dan Sophie menginap. David yang cemas langsung lari ke penginapan tersebut, tapi sampai di sana dia mendapati Billy dan Sophie baik-baik saja. Mereka langsung pulang ke rumah, tapi Sophie mulai merasa terganggu dengan keadaan David belakangan ini. Dia tidak yakin bisa terus bekerja jika David terus membuatnya bingung. Dia ingin David cerita, tapi David malah menyuruhnya untuk pulang. Malam harinya Sophie tiba-tiba terbangun karena mendengar suara-suara aneh.
Saat hendak mencari asal suara tersebut, sesuatu mendorong dan menariknya ke dalam selimut. Shopee menjerit ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi tapi terus menjerit sampai David datang dan membawanya turun dan menguncinya di dalam lemari bersama Billy. Shopee memohon agar dibiarkan keluar. David membuka pintu tapi tidak menjelaskan apapun, dia hanya meminta Shopee untuk pergi. Paginya saat sedang sarapan, David menanyai anaknya Billy, apa dia pernah melihat seseorang di rumah? Billy menjawab tidak. Begitupun saat di jalan ke sekolah, David melihat seorang wanita di antara semak rerumputan di pinggir sungai, tapi lagi-lagi Billy menyahut dia tidak melihat siapapun. Saking penasarannya, David membawa alat perekam video ke tempat itu. Dia menyuruh Billy untuk bersembunyi dan tiba-tiba muncul sosok hitam dengan suara yang menggelegar dan menakutkan. David memejamkan matanya tapi terus merekam hingga akhirnya sosok dan suara tersebut menghilang. David tiba di kantor dan langsung menemui Claire. Dia ingin memutar hal yang tadi direkamnya, tapi Claire lagi-lagi membuatnya kecewa. Claire menyarankan David untuk berbicara dengan seseorang atau dokter atau psikiater tentang delusi yang mengganggunya. David terus berusaha mengumpulkan bukti. Kali ini dia menabur tepung di lantai. Dia ingin tahu jejak siapa yang akan muncul di sana. Malam harinya dia bermimpi dan melihat si pembunuh yang berlumuran darah minum dari gelasnya dan sedang mengikat tubuh seseorang yang telah meninggal. David terbangun mendengar langkah seseorang. Dia melihat tepung yang ditebarnya telah berantakan tapi tidak ada jejak di sana. Dia kembali mengisi gelasnya dengan air dan memberi tanda di mana letak gelasnya. Paginya saat dia bangun, dia tidak menemukan gelas di tempat yang ditandainya. Dia malah terkejut karena seorang detektif sedang duduk dan memperhatikan dirinya yang sedang tidur. Detektif tersebut menyuruhnya berpakaian dan memberitahu David bahwa mereka menemukan sidik jarinya di palu yang dibawa David di malam istrinya meninggal. David menjelaskan hal tersebut. Dia bahkan menceritakan tentang hantu yang dilihatnya, tapi tentu saja sang detektif menertawakannya. Dia sama sekali tidak percaya. David diinterogasi tapi karena tidak cukup bukti dia tidak ditahan dan sang detektif terus mengikutinya karena mencurigainya sebagai pembunuh Alice. David dan Billy sedang berbincang di tempat tidur. Billy takut ayahnya akan meninggalkannya seperti ibunya. Rasa takut dan cemas terus menghantui David. Dia merogoh sesuatu di balik dinding yang kemarin dihancurkannya. Dari sana dia menemukan sekumpulan foto-foto korban pembunuhan yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah seseorang. Saat dilihat ternyata di tepung yang telah ditebarnya terdapat jejak sepatu yang penuh lumpur. David penasaran jejak siapakah itu. David mengikuti jejak tersebut dan berakhir di lubang saluran air yang waktu itu telah ditutupnya. Kali ini penutupnya kembali terbuka. Rasa penasaran membuat David memberanikan diri masuk ke lubang saluran air tersebut. Dia menelusuri saluran tersebut hingga sampai pada pinggir sungai. Di depannya ada tumpukan kertas. David mencoba menyingkirkannya, tapi betapa terkejutnya dia. Di balik kertas tua tersebut ada boneka bayi yang menakutinya. Refleks dia melempar boneka tersebut ke sungai, tapi tiba-tiba dia melihat sebuah tangan yang mencoba meraihnya. David yang ketakutan lari sekuat tenaga kembali ke rumahnya. Claire tiba-tiba datang membawakan rekaman David yang di pinggir sungai. Dia meminta Claire untuk menemaninya menonton hasil rekaman tersebut. Tapi saat hendak menonton rekaman itu, Claire mengatakan bahwa David menelponnya kemarin malam dan ingin mengatakan sesuatu tentang Alice. David terkejut karena dia tidak pernah menelpon Claire sama sekali. Claire terus membujuknya untuk menceritakan yang sebenarnya. Dia bahkan mencium David berkali-kali. David menatapnya tidak percaya. David kemudian memutar rekamannya. Awalnya tidak ada apa-apa di sana, tapi kemudian dia dan Claire melihat sosok hitam yang terus maju ke arah mereka. Semakin lama semakin dekat. Claire ketakutan. Dia berteriak menyuruh David mematikan rekamannya, tapi terlambat. Sosok tersebut telah keluar dari dinding yang dihancurkan David. Claire terus menjerit dan David ketakutan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok hitam tersebut kemudian memutar kepala Claire dan menariknya ke dalam dinding yang bolong tersebut. David berteriak ketakutan saat hendak lari dari rumahnya. Ternyata di halamannya sudah ada detektif dan anak buahnya. Dia terus mengikuti dan mencurigai David. David panik dan tidak tahu menjelaskan apa karena pasti detektif tidak akan percaya. Dia kembali masuk ke dalam rumah dan lari ke dalam lubang aliran air. Sementara itu detektif terus mengejarnya. Di dalam lorong air tersebut David menyadari sesuatu. Saat itu Claire bahkan tidak melihat apapun di rekaman tersebut. David yang emosi malah marah dan mencekik Claire hingga tewas. Kemudian dia juga mengingat dengan jelas kejadian di malam Alice meninggal. Malam itu dia yang tengah sedih dan terluka mendapat bisikan halusinasi dari setan.
Dia dan Alice bertengkar di pinggir sungai dengan penuh amarah. Dia mendorong Alice ke sungai kemudian menekan kepalanya, hingga dia tidak pernah muncul lagi ke permukaan. David dilema, dia tidak menyangka dia melakukan semua itu di bawah kesadarannya atau di saat dia dirasuki oleh iblis yang memanfaatkan kemarahan di hatinya. David terus berlari. Di ujung lorong dia melihat hantu Alice dengan bentuk yang berantakan dan melahirkan bayi iblis. David menjerit ketakutan dan lari dari tempat itu, tapi hantu Alice terus mengikutinya. David melompat ke dalam sungai tepat saat detektif tiba di sana. Hantu Alice menarik kaki David ke dasar sungai dan tenggelam, dan untungnya Billy bisa diselamatkan oleh detektif. Billy dijemput oleh neneknya, tapi saat dia masuk ke rumah untuk mengambil bukunya dari celah dinding rumahnya, Billy mendengar suara David dan meminta Billy untuk tinggal bersama dengan ibu dan ayahnya. Billy dan neneknya akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Di perjalanan kata-kata David terus terngiang di telinga Billy. Diam-diam dia membuka safe belt tempatnya duduk kemudian membuka pintu mobil yang sedang melaju kencang. Neneknya menjerit saat sadar dia telah kehilangan Billy untuk selama-lamanya dan film pun berakhir. Jadi guys, itu tadi alur cerita film The Canal. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.